Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Kali ini pembacaannya Mari tujukan bagi Sun, Moon, Rising, Venus yang berada di Aquarius, namun yang saat sekarang sedang menyandang status sebagai single ya. Di sini kita akan lihat bagaimana energi yang hadir dalam hidupnya kamu ya. Namun sebelum Mari memulai, di sini Mari akan ingatkan kembali bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Aquarius saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang paling penting berbijaksana ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Aquarius single, langsung saja ya kita lihat hidupnya kamu. Oke. Ya. Oke. Kemudian oke. Baiklah. Jadi kalau Mari lihat begini, mungkin dunia asmara itu penting banget untuk kamu saat ini. Karena jangan-jangan dunia asmara ini yang saat sekarang tuh bikin hidupnya kamu menjadi tidak karu-karuan gitu ya. Barangkali beberapa baru-baru aja mengalami patah hati, baru-baru aja mengalami putus cinta gitu ya. Kamu benar-benar dalam kepada seseorang ini, kamu benar-benar sungguh terhadap seseorang ini. Namun kok kayaknya ada perubahan tiba-tiba, mungkin bisa seperti itu ya. Ada perubahan tiba-tiba yang bikin relationship-nya kamu tidak berjalan mulus dengan dia, seseorang yang saat ini sedang kamu pikirkan gitu ya. Mungkin perpisahan bukanlah menjadi tujuan targetnya kamu, tentu saja seperti itu. Lah orang kamu cinta gitu ya, orang kamu sayang sama dia. Ya orang di sini tuh kamu kayak mungkin juga melakukan banyak hal gitu ya untuk membuat hubungan kamu bersama dengan seseorang ini tuh dalam posisi yang baik-baik saja, atau mungkin bukan hanya dalam posisi baik-baik saja, tetapi kamu di situ tuh yang mau bikin relationship-nya kamu dengan seseorang ini tuh berjalannya tuh great gitu ya, hebat gitu ya, indah, nikmat. Sebutlah nama-nama yang hal-hal positif dalam sebuah relationship gitu ya. Jadi mungkin kamu tuh yang kayak udah support banget nih, sudah suportif. Kamu sudah suportif banget ini dalam relationship-nya kamu dengan dia seseorang itu gitu ya. Tapi kok kayaknya yang kamu maui, yang kamu inginkan, yang kamu dambakan, yang kamu usahakan, ini kok kayaknya tidak berjalan seiring gitu ya dengan mau, hendak, ingin dari seseorang itu gitu loh. Dari si mantannya kamu, mungkin kalau itu ceritanya mantan gitu ya, boleh dibilang di sana gitu. Tetapi kalau Mari bilang di sini tuh kamu kayaknya mau fight terus gitu. Kamu mau kayaknya tuh berjuang terus di sini. Gitu ya. Kamu sepertinya orang yang kayak tidak pantang menyerah gitu. Kamu tidak pantang untuk kamu di situ tuh pantang untuk gampang mengibarkan bendera putih. Gitu ya. Kamu di sini tuh kayaknya masih punya banyak energi untuk menolak musibah patah hati itu tuh kamu alami, kamu gak mau gitu ya. Walaupun mungkin kamu akan mengalami up and down. Kadang-kadang di situ kamu optimis, kadang-kadang di situ kamu pesimis, kadang-kadang di situ kamu tuh kayak punya power, tapi sebentar kok powernya itu lenyap, hilang, pergi gitu ya. Nah di sana. Tapi ancaman untuk patah hati itu nampaknya selalu akan mengobarkan semangatnya kamu kembali di sana. Jadi kamu menolak untuk benar-benar berstatus single dan lepas dari si seseorang itu. Nah itu kalau Mari lihat ya. Nah jadi kayaknya kamu tuh mau merapikan relationship-nya kamu dengan si dia. Gitu, melanjutkan relationship-nya kamu dengan si dia itu gitu ya. Jadi kayak mau ngebangun puing-puing yang sempat sudah hancur berantakan gitu ya. Jadi menolak untuk tertekan kamu, menolak untuk tertekan dalam hal cinta, dalam hal asmara
Nah, di sana. Gitu ya. Walaupun mungkin untuk saat ini yang datang ke kamu tuh masih belum lagi buah manisnya. Masih yang sepetnya aja dulu gitu ya. Masih banyak yang bikin kamu tuh nggak nyaman. Pikiran kamu itu terbang ke dia saja, diisi oleh dia saja, dihantui oleh dia saja gitu. Di sana. Dan itu bikin perasaan batinnya kamu tuh ya nggak enak lah gitu kan. Barangkali kamu juga kayak mendapatkan penolakan dari si seseorang ini gitu. Misalnya kamu tuh mau biar clear relationship-nya kamu sama dia, biar bisa jalan enak lempeng, tapi kok dianya masih seperti, bisa jadi ya kamu lihat kayak ada perlawanan kah di situ gitu ya, seperti yang belum mau stay sama kamu gitu, seperti yang juga bermain dengan dari jarak aman sama kamu. Kalau kamu tuh kan mau, ayo kita berdua utuh dalam perjalanan cinta ini, dalam perjalanan asmara ini. Tapi dia sepertinya agak ragu-ragu di situ. Nah, nakalnya seseorang ini bisa jadi sebentar dia kok kayaknya ngasih kamu harapan. Gitu ya. Kayak dia tuh ngasih kamu kesempatan. Karena nampaknya juga seperti ada perjuangan dari dia untuk kamu, dari dia untuk relationship-nya kalian. Gitu. Di saat kamu down, mungkin di saat kamu kok kayaknya merasa jatuh dalam kepesimisan, datang dia ngasih umpan sama kamu. Gitu ya. Kadang-kadang kamu memang bisa aja kesel sama seseorang ini. Kamu gedek lihat dia, ini maunya apa sih? Gitu ya. Diajak untuk stay, benar-benar stay dalam hidupnya kamu, ogah dianya, nggak mau dianya. Tapi gitu misalnya kamu kayak ngecuekin dia, kamu misalnya agak-agak mulai bisa melupakan dia, dianya nongol. Gitu ya. Ini bisa jadi seseorangnya datang dari Sun, Moon, Rising, Venus, Aries, Leo, gitu ya, Aquarius di situ. Jadi kayak gaya-gayanya seseorang ini tuh random banget sama kamu. Dan itu bikin kamu tuh makin bertanya-tanya pula ke seseorang ini maunya apa? Gitu ya. Ini maunya apa? Gitu. Kalau maunya dia dengan aku, ya oke di sini, konten di sini dalam relationship dengan kamu gitu ya kan. Nah, di sana. Memang kalau mari lihat seseorang ini tuh bisa jadi memang masih labil. Dia masih labil. Gitu loh. Seseorang ini tuh yang bukannya dia sungguh-sungguh tidak mau sama kamu, mau ini kalau mari lihat. Tapi jangan-jangan untuk saat ini memang ada dua hal yang sekarang tuh lagi dia progres ya. Dua hal ini tuh apa sih yang kamu cari di sini? Oh iya. Jadi kayak yang boleh seseorang ini tuh belum seperti kamu betul ya energinya. Jadi kalau kamu tuh kan udah siap untuk berpasangan, berbagi suka, berbagi bahagia gitu ya. Janganlah dulu dikatakan dukanya ya. Tapi berbagi bahagia, berbagi kesenangan, berbagi cinta kasih gitu ya. Kamu kan udah siap berbagi di situ. Tapi kalau seseorang yang saat ini sedang kamu pikirkan, mari rasa kalau untuk berbagi tuh dia belum siap. Belum kayak kamu energinya. Tapi dia kayak yang mau memastikan terus-menerus bahwa dia masih bisa mengakses dirimu. Walaupun dia tidak berencana untuk saat ini menetap, belum berencana dia untuk saat ini tuh ngejalin relationship yang serius sama kamu. Cuman saja kalau kayak ngejar-ngejar kamu di sini tuh mari lihat tuh ada. Dan nampaknya dalam permainan kejar tangkap ini kamu seneng ya. Nampaknya kayak gitu, kamu seneng gitu ya. Kamu suka kalau dia lagi ngejar kamu. Kadang-kadang mau kamu nih, dia lagi ngejar kamu agak-agak jual mahal gitu ya kan. Nah di situ
kamu sepertinya juga tidak mau mempermudah seseorang ini. Karena yang kamu mau kasih itu kan ke dia kan adalah hati gitu ya. Yang kamu mau pancing ke dia ini tuh kan adalah hubungan yang serius gitu kan. Nah tentu saja kamu mau memastikan dulu ya nampaknya. Apa sih tujuan dari seseorang ini yang sesungguhnya ke kamu kan gitu ya. Nah di sana. Sama seperti kamu yang mencari tahu gitu ya. Mau bagaimana orang ini ke kamu, dia pun kalau mau lihat juga seperti itu ke kamu gitu. Ada kamu dalam hidupnya dia, ini bikin dia tuh ngerasa happy, bikin dia ngerasa senang. Untuk saat ini bisa ngedapatin kamu adalah kayak sebuah trofi bagi dia gitu ya. Adalah kayak satu pencapaian bagi dia kalau dia bisa terus dengan kamu gitu. Walaupun mungkin kamu tuh sudah tahu buruk jeleknya seseorang ini, tapi apabila dia telah terungkap siapa pribadinya dia, apa latar belakangnya dia, bagaimana sih dia yang sesungguhnya, kalau misalnya itu sudah terungkap ke kamu dan kamu masih mau menerima dia, wah itu kayak trofi double itu dia bisa dapatkan. Nah di situ ya. Jadi kalau Mari bilang di sini kamu tuh sebenarnya nggak benar-benar single, nggak benar-benar sendiri di dalam urusan asmara, gitu. Ada seseorang yang kamu harapkan dan ada seseorang yang lagi ngejar-ngejar kamu di sini ya. Nah, begitu. Tapi yang ngejar-ngejarnya kamu ya kayak kita tadi. Salah satu alasan hubungan ini tuh bisa lama kelihatan kejelasannya seperti apa, boleh jadi karena jarak ya. Boleh jadi salah satu alasannya karena jarak. Karena kalau komunikasi di sini bisa-bisa aja nih komunikasinya dalam bentuk yang intens. Gitu. Intensnya di sini tuh bukan dalam artian ada ngobrolnya panjang-panjang, belum tentu juga seperti itu. Tapi setidaknya halo, hai, apa kabar, yang gitu-gitu tuh masih ada, gitu ya. Pancingan-pancingan untuk terjadinya koneksi itu tuh kalau Madrat masih ada. Dan itu datang intensnya boleh jadi dari si seseorang yang saat ini sedang kamu pikirkan, gitu ya. Kalau ini pembacaannya belum terjadi untuk saat sekarang, sebentar lagi akan terjadi. Sebentar lagi ya, dia akan kejar-kejar kamu di situ. Dia akan datang untuk deketin kamu di situ. Hati-hati dengan pengharapannya kamu kepada seseorang ini, gitu ya. Karena satu-satunya yang bikin kamu kecewa nanti adalah harapan-harapannya kamu. Karena orang ini tuh bisa nanti tuh banyak gitu ya, kayak mencoba untuk meyakinkan dirimu. Tapi jangan-jangan apa yang dia ucapkan kepada kamu, dia pun tahu bahwa separuh dari apa yang dia ucapkan itu belum tentu bisa dia wujudkan. Sebatas pertemanan, Mari rasa ya oke lah dengan seseorang ini, gitu ya. Mari nggak bilang kamu blokir aja orang ini, kamu menghindar jauh saja dari orang ini karena toh di sini kamu tuh kan juga ada rasa sama dia. Tetap aja, kalau boleh saran ya, tetap aja kamu buka dirinya kamu sama dia. Jangan-jangan mana tahu suatu saat dia di situ tuh bisa berubah pikiran, gitu ya. Yang tadinya mungkin hanya sebatas candaan saja dulu dengan kamu, yang tadinya mungkin mau melihat kandidat-kandidat lain dulu di luar sana ya, dan kamu adalah cuman salah satu pilihan. Mana tahu nanti gitu ya. Soalnya di sini tuh masih ada Two of Wands. Masih ada peluang di situ. Masih ada peluang bahwa akan ada relationship yang lumayan serius antara kamu dengan dia. Ini kan dia energinya masih energi Knight. Sebentar lagi naik dia ke energi Queen di situ. Kalau memang kamu di sini tuh juga kan ini kayak Mari lihat kan masih ada tenaga ya untuk bermain-main dengan seseorang ini, masih keep in touch, masih punya tenaga untuk keep in touch dengan seseorang ini. Ya sudah, mainkan saja dulu. Tapi kamu jangan yang nganggap ini terlalu serius banget. Jadikan sajalah hubungan ini tuh kayak juga seperti permainan gitu ya, main-main saja. Kayak gimana tuh orang main-main, kayak orang main bola gitu loh. Ya lihat itu Piala Dunia itu.
bermain-main tapi sekaligus serius di situ. Nah, kamu aplikasikan juga seperti itu dalam relationship-nya kalian ini, gitu ya. Kamu gak usah banyak-banyak pikir, udah nikmati aja kapan dia datang ngubungin kamu, kapan kalian saling ketawa bersama, gitu ya. Ya udah dinikmati aja dulu seperti itu, gitu. Dan kamu juga buka saja dirinya kamu pada kemungkinan-kemungkinan lain, gitu loh, pada orang-orang baru, pada orang-orang lain, gitu ya. Kamu buka saja. Kamu jangan yang terpaku hanya kepada si dia ini, seseorang yang saat ini sedang kamu pikirkan. Kamu jangan terpaku sama dia. Jadikan dia satu gamenya kamu, dan juga ya cari yang mana yang ya cari yang lain juga lah, kayak gitu. Cari yang lain juga lah, gitu ya. Buka diri pada yang lain pula lah. Mungkin kalau kamu cewek ya, bahasanya kita itu di Asia ini buka diri gitu di sana. Jadi jangan pikirannya kamu itu pula Aquarius tuh isinya cinta saja, apalagi cinta yang diharapkan hanya kepada satu orang. Jangan kayak gitu. Mencari cinta, menemukan cinta wajar, namanya kita manusia, kita memang butuh itu, gitu ya. Kita butuh hubungan asmara, gitu ya, hal yang natural gitu. Nah, tapi model pencaharian cinta ini loh, jangan yang mau stres hanya gara-gara satu orang ini saja. Jangan mau bingungan, jangan mau sampai ada drama patah hatinya di situ. Drama patah hati, apalagi patah hatinya itu berulang-ulang gitu ya, hanya gara-gara satu orang ini, gitu. Sama seperti permainan dia buat datang pergi gitu ya, antara nunjukin jelas sama nggak jelas, ya udah gitu aja. Hanya permainan untuk yang satu diamankan gitu ya. Inilah hubungannya kamu dengan dia ya. Diakses bila-bila masa kamu mau, bila-bila masa kamu butuh, sama seperti dia gitu ya. Dan kamu juga mencari kesibukan kamu yang lain gitu. Mulai berkenalan dengan orang baru, mulai sibukkan dirinya kamu mungkin di bisnisnya kamu, di karirnya kamu, sektor keuangannya kamu, gitu. Jangan habis energinya kamu hanya di urusan percintaan, karena ini habis energinya kamu di urusan percintaan saja, gitu ya. Hidup ini isinya nggak cinta-cintaan aja. Pekerjaan, uang tuh penting banget. Uang itu penting banget. Selesai studi itu penting banget kalau kamu anak kuliahan untuk saat ini. Mengembangkan bisnisnya kamu itu penting banget. Menunaikan tugas tanggung jawabnya kamu di ruang pekerjaan sebagai karyawan itu penting banget, gitu ya. Sama-sama penting dia, gitu. Jadi bijaksanalah membagi energinya kamu. Self love juga kayaknya kamu penting ya. Self love, mencintai dirinya kamu sendiri, gitu. Karena begitu kamu lalai dengan mencintai diri kamu sendiri, ya ini kamu akan tertarik oleh energi kontrol dari dunia luarnya kamu, gitu ya. Yang dimana nanti kontrol dari dunia luar itu lebih seringnya kayak bikin kita tuh merasa tidak puas, merasa kita tuh jadinya kecewa, gitu ya. Oke, baik. Di sini ada energi dari Cancer, di situ ada energi dari Leo, Libra hadir di sini, Gemini, Aquarius, Leo, Aries ya. Oke lah, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan untuk saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.